Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas secara ringkas mengenai pendidikan dan pengembangan keilmuan dari sosok Sunan Kalijaga. Kisah awal tokoh yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan. Dengan kegiatan-kegiatan tercela seperti suka berjudi, minum minuman keras, kemudian mencuri sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya itu. Namun dengan diusir oleh orang tuanya yang malu tidak membuat Sunan Kalijaga ini berubah menjadi lebih baik, melainkan ia semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan. Serat Wali Sana dalam Lenggam Asmaradana menuturkan masa muda Sunan Kalijaga yang menggunakan nama Raden Syahid dengan kenakalan-kenakalannya itu. Dengan kenakalan yang tidak lazim, yang berlanjut menjadi perampok yang tidak segan-segan membunuh orang, Raden Syahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun, atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian mengubah buah pohon aren menjadi emas, Raden Syahid bertobat dan berusaha keras menjadi manusia agung yang mulia, yang bahkan akhirnya menjadi salah seorang anggota Wali Songo. Gelar Lokajaya sendiri bermakna penguasa wilayah, karena kata Loka berarti tempat, wilayah atau daerah, dan Jaya bermakna menang atau menguasai. Dari satu sisi, nama Lokajaya dapat ditafsirkan memiliki kaitan dengan simbol-simbol tantrisme, karena sebutan Lokajaya bermakna sama dengan Wisesa Dharani atau penguasa bumi, Cakra bumi atau pemimpin lingkaran cakra, Cakra Buana yang lazimnya digunakan oleh pengamal ajaran Bhairava Tantra. Jika asumsi itu benar, maka sebutan Lokajaya sangatlah relevan berhubungan dengan Kalijaga, yakni nama salah satu dari 3 kesetra utama di pesisir utara Jawa, yaitu Kalitangi di Gresik, kemudian Kalibungu di Kendal, dan Kalijaga di Cirebon, yang ketiga-tiganya memiliki makna Dewi Kali atau Sang Bumi. Itu berarti kisah di balik nama Lokajaya dan Kalijaga lebih masuk akal dikaitkan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga saat mengikuti Syekh Siti Jenar ke berbagai tempat di Jawa dalam rangka membuat tawar kekuatan kesetra-kesetra angker yang menjadi tempat upacara para pemuja Dewi Kali Sang Bumi. Selain nama Lokajaya dan Raden Syahid, Sunan Kalijaga pada awalnya juga disebut dengan nama Syekh Melaya. Serat Wali Sana menjelaskan bahwa nama Syekh Melaya yang digunakan Sunan Kalijaga berkaitan dengan fakta bahwa ia adalah putra Tumenggung Melaya Kusuma dari Jepara. Tumenggung Melaya Kusuma mulanya adalah orang asing dari negeri atas angin yang datang ke Jawa dan diangkat menjadi Bupati Tuban oleh Sri Prabu Brawijaya, sehingga menggunakan nama Wilatikta. Penyebutan nama negeri atas angin dalam Wali Sana sangat menarik, karena menurut W.J. van der Meulen dalam Indonesia di Ambang Sejarah 1988, kata atas angin adalah salah satu ucap dari atta angin, yaitu yang kehilangan semua anggota badannya atau rahu, yang berhubungan dengan Bhairava Tantrisme. Keterkaitan nama-nama yang digunakan Sunan Kalijaga dengan simbol-simbol Bhairava Tantrisme tampaknya berkaitan dengan guru rohaninya, Sunan Bonang, yang sewaktu dakwah di Kediri berhadapan dengan tokoh-tokoh pemuka Bhairava Tantra yang berusaha menghalang-halanginya. Serat Kandaning Ringgit Purwa menggambarkan bahwa satu ketika Sunan Kalijaga meminta izin menunaikan ibadah haji ke Mekah karena Sunan Bonang meminta agar ia seyogyanya menjalani ibadah syahir sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Namun, sewaktu sampai di Pulau Pinang, Sunan Kalijaga bertemu dengan Maulana Maghribi yang memintanya untuk kembali ke Jawa dengan alasan lebih baik membuat masjid-masjid untuk mengembangkan dakwah Islam daripada sekedar melihat Mekah syahir bikinan Nabi Ibrahim yang jika tidak bisa meninggalkan gambarannya malah akan menjadi kafir. Sementara itu, sebagaimana Sunan Bonang yang dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari keluarga Bupati Tuban, Sunan Kalijaga pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa beserta pengetahuan falak serta
pernah terkenal mangsa dari keluarganya, terutama dari Sunan Bonang. Demikianlah mengenai pendidikan dan pengembangan keilmuan dari sosok Sunan Kalijaga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.